Halo teman-teman, saya tetap mengharapkan Anda semua bersama dengan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Kita berbicara lagi tentang sepak bola, santai saja, ya. Enjoy saja dengan apa yang terjadi di kubu Aljazair. Ya. Kalau sudah bicara Aljazair, pasti ujungnya adalah Piala Afrika. Piala Afrika ini masih akan berlangsung ya, sudah masuk ke babak perempat final. Namun Aljazair yang saya katakan barusan ini tidak lolos dari grup E, di luar dugaan, kejutan besar. Bahkan di sini memang yang diunggulkan adalah Pantai Gading. Oke, Pantai Gading bisa lolos di grup E. Namun satu tim lagi yang menyusul Pantai Gading adalah tim yang tidak diperhitungkan sama sekali, yaitu Guinea Katulistiwa. Dan Aljazair ini itu menempati juru kunci. Bahkan di atas mereka ada Sierra Leone. Dari 3 pertandingan Aljazair di grup E, Riyad Mahrez dan kawan-kawan tidak bisa memenangkan satu laga pun. Hanya 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Satu-satunya imbang mereka menghadapi Sierra Leone berakhir dengan 0-0. Kemudian di luar dugaan mereka dihantam oleh Guinea Katulistiwa ini dengan 1-0. Dan pada pertandingan terakhir Aljazair terhempas dengan kekalahan 1-3 dari Pantai Gading yang menjadi juara grup. Ya. Namun kalau bisa melihat apa yang terjadi di Aljazair, memang mengejutkan karena selain Riyad Mahrez, mereka punya kedalaman skuad yang oke ya, yang bagus sekali. Ya katakanlah ada Ismail Benazer, gelandang mereka yang bagus, yang menjadi salah satu inti kekuatan di AC Milan di Serie A. Masih ada lagi satu gelandang serang yang baik, yang bermain di West Ham, yaitu Said Benrahma. Ini oke ya. Kalau bisa juga menambah satu pemain lagi, mereka masih punya Slimani, Ismail Slimani ya, yang pernah bermain, mungkin Anda ingat, pernah bermain di Leicester City sampai dengan musim yang lalu ya, sebelum dia pindah di akhir musim 2020 ya, 2021 itu pindah ke Lyon saat ini. Nah, itu pemain-pemain top yang ada di Aljazair. Nah, kenapa saya mengangkat Aljazair? Karena di dalam itu ada pemain terbaik mereka yang menurut saya ini menjadi anak emas dari Pep Guardiola. Siapa lagi kalau bukan Riyad Mahrez, mantan pemain Leicester City yang diambil oleh Manchester City setelah Leicester bisa menjadi juara ya pada saat itu di 2015-2016 bersama dengan Claudio Ranieri. Oke. Nah, ketika Aljazair ini out ya, keluar dari persaingan di Piala Afrika, yang senang adalah kubu Manchester City tentunya. Pep Guardiola tersenyum karena dia bisa mendapatkan lagi Riyad Mahrez ya. Salah satu keping mereka yang seakan hilang di tubuh Manchester City, walaupun tanpa Riyad Mahrez pun Manchester City ini terus berlari dengan kencang, tetap nyaman di puncak klasemen IPL ya. Meski dalam pertandingan sebelumnya ini ya, mereka sempat terkejut ditahan oleh Soton di St. Mary, dan Soton menjadi satu-satunya tim yang 2 pertemuan di musim ini melawan City mereka mampu bisa mendapatkan 2 poin dengan hasil 2 kali imbang. Main di Etihad bermain juga imbang 0-0 dan juga 1-1 ya ketika bermain di St. Mary tanpa Riyad Mahrez ya. Memang tidak ada pengaruh juga kalau bisa melihat dengan kedalaman skuad yang oke. Namun kehadiran Mahrez ini sangat dibutuhkan tetap oleh seorang Pep Guardiola. Karena ini pemain yang sangat baik, stylish, full skill ya, teknik bagus ya, bermain dari sisi sayap kanan. Ya. Bagaimana penetrasi dia ke dalam kotak penalti, luar biasa. Passing, umpan-umpan yang sangat baik. Ya. Entah itu mengarah ke Gabriel Jesus, ke Sterling, Grealish, Foden, siapapun. Bahkan Mahrez ikut bisa membuat gol ketika dia melihat ada kebuntuan di posisi depan bagi Manchester City, dan ini dibutuhkan oleh Pep, pemain pembeda memang. Jadi beruntunglah bahwa Aljazair ini tidak melaju sejauh ini sampai di babak perempat final, karena kita tahu bersama ada 2 pemain top Liverpool itu masih bertahan, di mana
Mesir ya lolos, termasuk dengan Senegal. Mesir dengan Muhammad Salah dan Senegal dengan Sadio Mane. Ya. Ini yang membuat bahwa ada ketar-ketir juga di kubu Jurgen Klopp kalau dua pemain ini terus bisa melaju. Apalagi Mane sempat bermasalah dengan kepalanya saat ada benturan bersama Tanjung Verde ketika Senegal bisa menang 2-0 di babak 16 besar. Jadi memang harus dilihat kondisi terakhir. Nah, saya kembali ke Manchester Biru, Manchester City. Keuntungan besar buat mereka bahwa kembalinya pemain yang sangat disukai oleh Pep Guardiola ketika bermain dengan false nine ya, dengan pola favorit 4-3-3-nya, dan ada Mahrez semakin menambah kepercayaan diri bagi Pep bahwa mereka punya banyak opsi ya. Itu yang membuat saya pikir ini menjadi klub satu-satunya yang tidak pusing sama sekali dengan keadaan pemain dia. Artinya begini, Pep itu tidak banyak bicara di bursa transfer ya pada musim ini, musim dingin, ketika banyak klub lain sibuk dengan rumors, isu akan pemain akan datang dan pergi. Yang paling tenang adalah Manchester City, Pep, karena mereka punya pemain yang nggak usah perlu beli pemain. Sudah bagus dengan pemain ada saat ini, sulit bagi siapapun untuk bisa mengalahkan mereka. Dan faktanya ya kalau bicara bukti, mereka ada di atas. Ya, masih unggul 9 poin dari Liverpool, unggul 10 poin di atas dari Chelsea. Jadi memang tim yang sangat bagus dari segi kedalaman permainan mereka. Tanpa striker pun mereka tetap galak bermain. Nah, itu saya katakan, Pep itu nggak pernah peduli dengan soal transfer di musim dingin. Mereka cukup dengan pemain saat ini, mereka terus akan melaju. Sulit untuk bisa menghadang mereka, apalagi posisi mereka kan agak jauh. Cuma mereka masih tetap untuk mengawasi pergerakan Liverpool yang masih menyisakan satu pertandingan lebih dari mereka ya. Karena kalau Liverpool bisa memanfaatkan itu, akan ada tergerus bisa 6 poin. Namun Liverpool juga dituntut harus stabil, harus konsisten. Karena kalau melihat juga dari jadwal City di bulan Februari, mereka akan sapu bersih 12 poin dari 4 pertandingan mereka di bulan Februari. Jadi itu saya katakan, kembali ke Mahrez, dengan ada Mahrez, bagi Pep tidak akan pusing ya. Dia punya banyak cara untuk bisa dilakukan ke dalam false nine dia dengan 4-3-3. Dan Pep ini pelatih yang luar biasa, yang tegas. Siapapun pemain yang ingin pergi, saya tidak akan menahan. Silakan pergi. Ya, begitu. Jadi semua pemain juga respect terhadap Pep ini. Dia tidak peduli pemain manapun ya. Walaupun itu memang agak berpengaruh juga kalau 1-2 pemain besar pergi, tapi dia tetap yakin dengan kondisi tim, keutuhan tim dia, tidak akan ada pengaruh. Ferran Torres ya, salah satu pemain muda yang sebenarnya masih bisa diandalkan, tapi ketika dia merasa mungkin tidak nyaman dan jam bermain dia tidak bisa banyak bersama dengan City, dipersilakan oleh Pep Guardiola, silakan pergi, dan lebih baik dia ke Liga Spanyol, ke La Liga, dan sekarang bersama dengan Barcelona. Mungkin di sana Ferran Torres bisa mendapatkan jam bermain yang bagus daripada dia di City cuma bermain 15 menit, mungkin 20 menit ya. Atau bisa dipasang di Piala Ciki ya, di Piala Liga mungkin, atau di Piala FA, karena di Piala Liga pun City sudah out ya. Tinggal di Piala FA di mana mereka akan bermain melawan Fulham di putaran keempat pada tanggal 5 nantinya. Jadi itu Pep, pelatih yang tegas, berwibawa, dan disegani oleh pemain-pemain di ruang ganti. Nah, kita kembali bagaimana ketika ada Mahrez, berarti posisi kanan sudah terisi dengan baik ya. Kemudian tinggal dia bisa membuat rotasi bermain, apakah Gabriel Jesus bermain di depan, ada Foden, ada Grealish juga di sisi kiri, ada Sterling. Dia bisa mengkombinasi itu. Di tengah juga tidak diragukan, KDB ya, Kevin De Bruyne di sana, ada Rodri, ada Ilkay Gundogan, ada Bernardo Silva. Tinggal diputar sama dia, melihat siapa lawan mereka. Dan saya rasa memang ini kabar gembira buat pendukung City dan juga buat Pep dengan kembalinya Mahrez, menambah opsi semakin banyak di tubuh Manchester City. Kita lihat bagaimana 4 pertandingan mereka ketika akan bertarung di bulan Februari. Mereka akan mengawali, saya sudah katakan, melawan Fulham di putaran keempat Piala FA. Ini dihabisin Fulham karena bermain di Etihad. Mereka akan lolos ke putaran kelima, City. Ya. Kemudian di tanggal 10 mereka bertarung melawan Brentford. Bermain di Etihad, mereka akan hajar Brentford. 3 poin lagi. Pada tanggal 13 mereka menuju ke Norwich, menghadapi Norwich. Ya. Norwich kalau nggak salah di peringkat ke-17 ya. Brentford di 14. Ya.
Jadi ini dihajar lagi oleh Manchester Biru, 3 poin lagi. Kalau bicara di IPL sudah 6 poin. Sebelum mereka pada tanggal 16 berkonsentrasi menuju ke markas Sporting Lisbon, bermain di leg pertama babak perdelapan final atau 16 besar di UCL. Karena City sebagai juara grup tentunya mereka harus bertandang lebih dulu ke tim yang menjadi runner up grup, Sporting Lisbon. Saya rasa juga ini mereka akan bisa menghajar Sporting Lisbon. Ya, jadi ini akan aman buat City. Setelah itu pada tanggal 20 mereka baru mendapatkan lawan yang sedikit oke. Tim yang mengalahkan mereka di pekan pertama IPL musim ini, Tottenham Hotspur di bawah pimpinan Antonio Conte. Hotspur baru dihajar kemarin oleh Chelsea di Stamford Bridge. Menjadi kekalahan pertama bagi Antonio Conte pada musim ini kalau bicara di IPL. Namun sekarang mereka ke Etihad. Ya, mereka memang bisa mengalahkan City, Spurs mengalahkan City dengan 1-0 ketika di Tottenham Hotspur Stadion. Namun sekarang dalam kondisi yang stabil City, ini akan sulit bagi Spurs untuk bisa mengalahkan Manchester City ketika bermain di Etihad. 3 poin lagi menurut saya. Ya, artinya sudah 9 poin kalau di IPL. Pertandingan terakhir pada tanggal 27 Februari, mereka harus ke Goodison Park menghadapi Everton. Everton ada di peringkat ke-16 saat ini. Lagi kena turbulensi, makanya Rafael Benitez out. Digantikan, sementara diambil alih oleh caretaker mereka Duncan Ferguson. Ya, ini sangat sulit, dihajar lagi sama Aston Villa kemarin. Terkapar lagi di Goodison Park. Jadi kalau melawan dengan Everton, ini 3 poin lagi buat Manchester City. Total mereka dapat 12 poin. Dengan 57 poin saat ini, di mana mereka ada di atas, berarti mereka bisa mendapatkan 69 poin. Kalau tidak salah ya. 57 ya, 67 ya 69 poin. Tenang 69 poin. Mereka ada di atas. Kalau ada 12 poin tambahan yang didapat oleh Manchester City saat ini ya, di bulan Februari kita bicara. Itu yang melegakan saya pikir. Mereka tetap akan bertahan di puncak klasemen sambil terus bisa mengawasi Liverpool. Makanya Liverpool tidak boleh tergelincir, termasuk juga dengan Chelsea ya. Yang 10 poin di belakang ini harus bermain terus stabil untuk bisa menjaga asa. Tapi memang kalau bisa melihat keadaan memang sulit ya dengan kondisi City yang ada di puncak klasemen ya. Apalagi kalau Mahrez sudah balik dengan kondisi bugar, tidak cedera ya. Walaupun Mahrez memang dalam 3 pertandingan itu di Piala Afrika bersama dengan Aljazair tidak membuat gol, tidak membuat assist ya. Jadi agak menurut juga penampilan Mahrez bersama dengan Aljazair. Nah, inilah diharapkan ketika dia kembali ke Manchester dan digodok lagi untuk bermain dengan skemanya Pep, mungkin performa dia akan meningkat lagi ya. Karena ini pemain yang sangat dibutuhkan sekali oleh Pep Guardiola. Itulah saya pikir kita berbicara dengan Manchester City untuk menyongsong bulan Februari dengan 16 poin di depan mata, bisa menang lolos ke putaran kelima Piala FA karena lawannya Fulham. Kemudian mereka bisa menang lagi di leg pertama Liga Champions menghadapi Sporting Lisbon. Jadi bulan Februari akan menjadi bulan yang menyenangkan bagi Manchester City. Sampai di sini pembicaraan kita dengan pasukan Pep Guardiola yang sampai saat ini masih tetap nyaman di puncak klasemen IPL. Ciao!